Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channel Semir Mesem. Nah, kali ini erek bribik sanggil karo gendewa oleh ora diku. Nah, iki wis beda iki nganggo mahar nek iki. Ora kaya mau gratisan. Nah, iki Mbah. Langsung ae, Mbah. Nek sing sanggil niku sing pundi, Mbah? Ini yang sangkil, yang ini perkutut sangkil, ini sangkar Mataraman, kalau sekarang istilahnya sangkar Mataraman. Nah, dulu apa ya, sedayuan bawa Mataraman. Nah, yang sedayuan. ini gendewo. Ini sangkar apa Surabolenan, ini sangkar kubah, ini gendewo. Jadi andalan saya itu cuma itu. Yang pertama sangkil, yang kedua gendewo. Itu loh. Jadi ini yang selalu saya bawa kemana-mana, udah sampai mana-mana, keliling lah, buat konco golek silaturahmi, golek konco, silaturahmi antar sesama, antar komunitas. Ini sentak gowo ini burung perkutut dua ini. Nah, ngomong-ngomong Mbah, sangkel nih wis konser ping piro Mbah? Nah, konsernya banyak banget ya, untuk nominasi juara itu sampai juara 1, 2, 3 itu sering di kawasan Jogja dan sekitarnya dan kota-kota sebelah itu sering lah. Ini paling sering ini. Jadi untuk juara 4 sampai 10 nominasi 10 besar itu lebih sering lagi. Jadi sertifikatnya itu sampai ya enggak gimana ya. Ya seginilah, adalah segini. Kalau pialanya ya juga banyak lah. Wis sertifikatnya iso digadekke ra, Mbak? Iso digadekke ning pegadaian. Sertifikat itu digadekke ning pegadaian. Ngomong-ngomong, Mbak, keistimewaane sangkel iki Mbak. Mesti kan istimewaannya. Ono istimewaane. Istimewaane nek sangkel itu, nek menurut saya pribadi ya, suaranya itu kecil, temponya lelah, keteknya jelas. Oh, malah kecil ya, Mbak? Malah kecil, nggak besar itu enggak. Dan istimewanya lagi lagunya unik. Jadi saya lomba di mana-mana itu yang suaranya nek menyerupai banyak, tapi yang suaranya mirip sangkil itu jarang saya menemui suara yang kecil. Kalau didengar itu perkututnya itu suaranya itu enggak cuma di telinga, sampai ke hati. Perkututnya itu kalau didengar itu suaranya sampai nembus ke hati. Jadi kan seneng lah saya lah kalau jadi kan patokan orang seneng kalau perkutut itu kan di hati dulu. Kalau di hati udah seneng dengan suara, dengan burung ini ya pokoknya udah seneng lah. Berarti yang ngasih tekan hati ya Mbak? Tekan hati. Ini orang gak lara hati tuh Mbak? Enggak. Biasanya gak lara hati ini setoran dor. Jadi tagang tangi loro hati. Sangkil. Nah, kira-kira Mbah, iki dimarke piro Mbah? Nah, terus terang penawaran tekan berapa? Terus terang ini tidak selama ini belum dimaharke, masih suka toh, masih seneng kan ya, masih. Kan yo mesti yo ana sing seneng toh Mbah. Nek sing nawar banyak banget, nek sing nawar sing seneng banyak banget, tapi kan masih nek wis seneng wis kaya anak lanang iki wis angel lah. Kan mesti walaupun seneng kaya anak lanang kan tetep nek mau cocok regane kan tak diculke to, Mbah. Yo, tapi belum. Iya, kepiye to, Mbah? Entah suatu saat nanti ya, kalau tapi saat ini belum saya maharkan karena untuk nyambung silaturahmi antar komunitas, antar sesama itu untuk cangkingan, bawa lomba sana ke Latpres, lomba nasional itu sering tak bawa ke sana sini. Jadi kan masih seneng dan belum ada penggantinya yang sekelas sangkir lah. Kalau burung bagus itu banyak, tapi burung yang stabil, istilahnya nominasi entah itu 3 besar atau 10 besar itu sulit. Iya. Kalau burung bagus itu di Indonesia itu banyak banget, tapi yang burung stabil itu bisa dihitung. Iya. Nah, saya kalau boleh tahu Mbah, nah ini tetep aku ya kudu ngerti loh Mbah. Jadi kan sedulur-sedulur ben do ngerti. Nah, sangkel iki terakhir penawaran piro Mbah kok dereng jenengan culke? Ya ada
ada beberapa dari orang-orang itu ya sering menawar ya ada ya hitungan puluhan lah, belum sampai ratusan, cuma puluhan lah. Nah, puluhan dua digit lah, 2 digit. Oh, 2 digit. 2 digit puluhan lur. 2 digit puluhan lah. Yes. Itu Bapak tidak. Nah, ponakku Enggak pernah enggak saya sebutkan kok, enggak dikira sombong apa piye. Nah, aku nu langsung cul lur tanggu kae lho, bangun rumah gitu, gawe kamar mandi karo kamar. Nah, aku langsung cul ora awel lur. Ini Mbah Agung iki mbuh iki kok iso-isone ngasih kesemsem karo cangkil iki. Si cangkil iki mau kepiye duit sakmono kae lho. Yang jelas sih senang mentale bandel, dibawa kemana-mana itu bandel. Terus suaranya unik, jarang orang memiliki suara unik gitu, jarang. Terus di rumah kita tekan hati, walaupun suaranya kecil itu tekan hati. Dan temponya itu lelah, gitu, keteknya juga jelas gitu loh. Anu Mbah, iki sampean biyen tuku cangkil. Itu langsung konser apa nganggo proses Mbak? Ini dulu itu ya sering buat mainan di Lakber. Ini kan saya dapat ceritanya ya loh, dari istilahnya hibahan dari teman di Sragen, istilahnya hibahan gitulah. Dari konco istilahnya ya, dari kakang lah, Kang Mas carane ya, dari sedulur lanang lah. Iku kudune iki ngono kuwi nek dadi sedulur lanang iki Mbah. Kok aku kene ngenai kutut, kok kono yang ngenai kutut ngono. Ora ngono itu tali silaturahmi itu kan ya kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Jadi untuk itu saya rawat dengan baik. Nah, tadi sing marai abot ora diculke iki kuwi lur. Mergane kuwi tak kira. Dan itu nek tuku modal tuku modal gacuk berarti langsung cul mesti Mbah Agung ya bakul. Ini kan saya dapat dari Sragen kan, pas waktu itu tahun berapa itu, pas itu langsung saya coba di Piala Yudaningrat. Ini masuk 3 besar, ini juara 3 dengan poin berapa itu saya lupa. Yang penting apa itu pas lomba di keraton itu 3 besar. Jadi saya itu bangganya, istilahnya senengnya kita kan hati tenan. Jadi kan dengan level event skala nasional pas di Keraton Yogyakarta itu di dalam Yudanegaran itu masuk 3 besar gitu. Itu pas waktu itu performanya lagi baik-baiknya waktu itu, dan bunyi dari awal sampai akhir itu. Tapi kalah sama, ada banyak perkutut, ada burung perkutut teman saya, ada perkutut panut itu juga memang hebat, memang bagus sekali. Dan ada juga burung perkutut suliwa dari Kendal itu, dari Bramah Kumbarah itu juga bagus, panut juga bagus, dari tim Pardok Pasopati itu bagus. Jadi memang burung-burung prestasi, burung-burung juara itu memang banyak makan jam terbang tinggi dan banyak sering dilatih di Lakber, Latpras maupun lomba itu sering. Jadi memang mereka itu memang stabil dan sering juara. Tidak asing lagi. Orang langsung konser Mbah biyen-biyen. Ya. Dulu itu nggak gayer, maksudnya ya bunyi tapi nggak bisa berjam-jam. Kalau di rumah kan ini berjam-jam istilahnya. Kuat. Aku jalur resepnya Mbah nek mau ben gayer kepiye. Jadi aku resepnya sederhana baik, herbal sederhana. Siap berbagi Mbah masalah resep Mbah. Nah, nek sik niki Mbah. Nah ini gendewo. Gendewo lur. Gendewo. Iseng gendewo sing. Kenapa saya beri nama gendewo? Karena ini kan katurangganya gendewo sabdo. Gendewo sabdo itu ciri-cirinya ada bulu putih di leher di sini ada satu. Tapi sebelah sana kadang lihat kadang enggak, tapi sana ada putih telenik satu biasanya. Kedua suaranya itu gandem, besar, ulem gitu. Gendewo sabdo itu seperti itu. Tapi pas saya beli itu, pemilik lama itu dia menyebutkan ini katuranggan gendewo sabdo dan sing turun ngisor Jogoboyo. Makanya itu saya beli dan dikirim dari Tuban, dari rekan saya Tuban juga, dari teman
atau sedulur Tuban juga itu seperti itu. Terus dulu itu namanya ini apa tuh, lupa, Kimerang kayak nggak salah itu. Oh, tapi saya kasih nama Gendiwo sampai Berarti sini. perkutut Tuban itu juga mentalnya saya Mbah. Ya ada yang bagus, ada yang enggak, tapi ada Rata-rata. ciri rata-rata itu suaranya besar, lebih ulem, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang kecil juga seperti itu. Nah ini kan Gendiwo ini ono sejarahnya Mbah, kalau iso dijenengi Gendiwo. Nah, dadi mata kon sangkil lah Mbah. Nah, piye. Kok iso dijenengi sangkil Mbah? Nek sangkil itu kutut dari sananya, dari seragenya itu sudah namanya udah sangkil, jadi tinggal meneruskan lah istilahnya. Jadi dari pertama ini silsilahnya itu dari Kang siapa kan, Levina Mulia itu teman juga, saudara juga Levina Mulia, terus dibeli Kang Alisa Salim dari Seragen juga, itu dari kan ini salam dari Sagil, mereka perawat-perawat handal, mereka juga sesepuh-sesepuh handal yang saya idolakan juga. Disitulah mungkin dari teman-teman Seragen juga banyak yang tahu, dan sekarang udah di tempat saya ya istilahnya DKI lah ya, alhamdulillah masih dipercaya merawat Sangkil. Matur suwun sedulur Sragen. Oke, dulur Sragen matur nuwun, pokoknya salam paseduluran selalu. Dacuk. Nah, nek Gendiwo niki Mbah, otomatis yo jeneng ana barang, ana rupa, ana rega to Mbah. Nah, nek Gendiwo niki pinten-pinten niku bisikin harga mahar lah Mbah. Ini ya sering ada yang nawar juga, sering lah ada yang nawar, karena kan sulit juga toh katurangkan Gendiwo Sabdo dengan gacor. Gacor Gendiwo Sabdo ini dulu pernah ada yang nawar, sering juga pas di lapangan juga turun gantangan, pas juara 1-2 kali di Magelang itu juga ada yang nawar. Itu nggak tahu, baru kali ini orang nggak lihat burungnya tapi nawar, cuma saya posting piagam sama pialanya, dia orang teman juga dan nawar. Mas Agung gimana kalau saya pakainya dengan saya mahari, istilahnya di mahar gitulah, dia cuma angka dicicah berapa ya, 5.000 waktu itu, tapi kan saya masih sayang kan, jadi enggak saya lepas gitu, karena nyarinya sulit untuk burung perkutut Gendiwo Sabdo gitulah. Lah nek saiki Mbah terus terang, iki kan berjaman biyen 5.000, nah ta 5.000 iki 5 juta lho. Nek kalih kula dikake ora Mbah? Mboten. Tak kuwi lur. Sedulur. Nah, andalan dikake lah ya secara cuma-cuma. Waktu itu di konten sebelumnya kan sudah saya kasih perkutut putih itu, saya suruh perawat, Ya, sekarang kan dikei, minta lagi. Kan dikei Mbah, aku iki ora tak minta. Yo nek dimaharke, aku yo siap Mbah, ngono lho Mbah. Iki aku ora njaluk Mbah, nek njaluk aku wis kapok, aku wis njaluk iki wis. Yo idep-idep ngerti nek nggon aku engko iso dadi tambah ketemu sedulur lebih luas. Ngono lho Mbah, Mas kuwi Mbah, iso ketemu sedulur-sedulur perkutut mania senusantara kan Bisa nyambung silaturahmi. Iya, karepku ngono Mbah. Ini kepiye Mbah? Dan 5.000 kan karo wong liya Mbah, nek karo kanca dhewe kan biasane ojo banyak yang nawar juga, tapi belum saya lepas karena belum ada penggantinya yang untuk dolanan lah istilahnya lah. nah kan sing disangking. Nah siji kan ibaratnya sing satu brodol masih ada seretnya, ibaratnya gitu loh. Ya ngono ki lur, nek bakul akeh alasane lur. Bakul akeh alasane. Jadi alasane mung loro. Jadi itu riwayatnya dulu dari temen Tuban itu toh. Ada katurangan Gendiwo Sabdo, Mas Agung ada katurangan Gendiwo Sabdo mau dipakai enggak? Ya tak pakai Om gitu.
Nah terus saya transfer uangnya, terus dikirim via KAI 8 naik kereta dari entah itu gimana, Bojonegoro kalau nggak salah, kalau nggak Tuban, itu dipaketke dari Tuban sampai ke Jogja, itu dipaketke. Saya ngambil di stasiun Jogja, di KAI 8 Jogja. Jadi, begitu sampai saya buka, saya udah senang dulu. Dan ini dulu petetan, sampai sekarang juga petetan galak. Saya gebioki sapu, saya istilahnya peteti, saya masukin tangan itu narung, dia galak lah istilahnya. Dari dulu ya sangkarnya ini dari dulu, cuma saya tambahi satu tangkringannya saya kasih tangkringan Telogosari. Nah iki lho, tangkringan Telogosari iki lek ngapusi aku lur jare lek nggo gawe pipa ya to, jebule dienggo tangkringan kutut. Ora ngerti nek Telogosari kuwi mau jebule nggo tangkringan kutut itu ternyata ada filosofinya. Mbuh marai ngopo aku ya ora do. Yang jelas bentuknya unik, bentuknya orang ngapusin mbak, kowe nah fungsi untuk kayu Telogosari kan rata-rata buat pipa rokok itulah seperti saya. Ini kalau kita nggo tangkringan. Ini pipa ini ya juga tugelane carangin itu tak gawe pipa. Nah sisane tak gawe tangkringan gendiwo. Ini cocok berapa? Cocok lah. Cocoknya tak go Bali lho mbak. Cocok, jadi kan seperti itu lah ceritanya. Jadi kalau diedepnya ini nggak bunyi, tapi kalau dicandal kayak itu ya berjam-jam bunyi terus. Nah ini aku kudu njaluk resepnya mbah, aku ben durasine suwe ngono lho mbah. Aku durasine mau 5 menit 10 menit. Durasine 5 menit 10 menit klepek-klepek ya mbah. Wis ora iso manggung ya langsung. Ngene iki kan durasi suwe ngene kan tetap ana resepnya lah, perawatan harian. Simpel. Perawatan harian ini simpel. Nah, menurut saya pribadi itu rutin. Pertama rutin diembunkan, pagi rutin diembunkan. Yang kedua rutin dijemur. Yang ketiga rutin dikasih makanan yang bersih, yang sehat. Yang keempat itu beri asinan. Nah saya tak beri asinan batu bata merah yang sudah pembakarannya itu udah matang, yang merah itu loh. Jadi sing apik anu boto kuburan mbah. Nah itu kan jari orang-orang zaman dahulu. Karena apa? Kalau dicerna secara logika, batu bata merah yang lama itu kan pembakarannya sempurna. Jadi pembakarannya sempurna terus abang pol-polan gitu. Jadi tambah pengalaman lur. Dan batu bata merah itu kalau ditumbuhi lumut bagus, istilahnya lumut aja tumbuh di situ. Lah aku kambang batu bata nggon kamar mandi kowe kayak lumut kabeh tak gempur piye mbah? Ditetel kan. Asinan gitu. Nah ini logikanya seperti itu. Contohnya rumah-rumah zaman dahulu yang keropos-keropos itu kan seperti gurung gereja juga matokin batu bata merah itu di samping-samping rumah zaman dahulu itu Pak. Jadi kesimpulannya kan batu bata merah yang zaman dahulu yang pembakarannya sempurna, yang merah itu bagus untuk asinan burung, pemakan biji-bijian seperti itu. Fungsinya untuk membersihkan tenggorokan, untuk asinan dan lain sebagainya. Seperti itu. Gendewo karo sangkil wis oleh mobil mbah sing mbah. Wis oleh tapi eman ora ngupit motor atau ora kodanan. Iki wis oleh mobil asline mbah. Tapi eman ada. Goleki angel lur-lur, dulur-dulur. Ya kan engko iso golek neh mbah ngapus-ngapusi wong lho. Ya dah lur. Filosofi ngimu perkutut kok ngapusi ya. Mengimu perkutut itu untuk menjaga silaturahmi lebih baik dan tidak berbohong, untuk hidup lebih sempurna, hidup lebih baik. Maksudnya ngapusi kan golek wong kepepet-kepepet biasanya. Dengan teleseran-teleseran itu. Rego sing luwih murah. Rego sing luwih murah biasane ngono kuwi lho, aku digawe pengalaman karo Mbak Agung ngono kuwi. Kon golek gacok iki wong sing BU ngono kuwi jarene. Sing BU arep mepet bodho ngono kuwi kan kaya wong BU adol murah dituku ngono lho.
Dan iki lur, perawatan selain itu rajin-rajinlah dikerek pas pengembunan dikerek dengan ketinggian. Aku wis nggawe kerekan lho, Mbah. Nah, ya kerekan. Ning gur siji, Mbah. Siji. Selain itu juga faktor mental itu juga berpengaruh penting dalam burung perkutut. Pertama ada mental bawaan, kedua bisa juga mental dididik. Yang lama itu mental dididik. Kalau mental bawaan burung perkutut dari alamnya, kadang ada yang perkutut pikat itu mentalnya bagus, tinggal kita mendidiknya. Kalau mental didikan itu bisa dididik dengan istilahnya dengan pola perawatan sehari-hari, entah itu digantang, entah itu dibawa jalan-jalan, entah itu sering dibawa ke labber atau di perawatan sehari-hari lah istilahnya begitu. Tapi lebih dominan mental bawaan perkututnya sendiri itu yang lebih bagus. Masih Mbah, iki berhubung sampean ngomong ngono, aku kan duwe kutut siji Mbah. Gimana? Kutut siji, ini mentalnya tak akoni apik Mbah. Mentalnya apik, ya dapet lah mentalnya. Mentalnya apik, pedetan loh. Ya pedetan lho Mbah, ra pedetan aku ya isin wae aku rene. Pedetan istilahnya. Pedetan. Wis birahi lah istilahnya. Birahi. Ku iki nganu ya Mbah. Nek birahi ini wis Mbah. Cuman kok nek manggung kuwi ora iso terus Mbah. Paling 10 ketukan kok leren, 10 ketukan leren. Nah, ini penyebabnya apa Mbah? Ben kanca-kanca menurut solusi saya itu sering-seringlah digatang ke ketinggian pada waktu pagi hari sampai siang hari. Pengembunan dibablaske tekan penjemuran itu merangsang untuk burung perkutut bunyi jangka panjang, jangka pensui lah mungkin istilahnya itu. Untuk pengalaman. Kedua faktor makanan seringlah dikasih makanan yang berprotein tinggi atau yang sehat dan untuk membangkitkan birahi burung perkutut tersebut. Yang keempat bisa dikasih cas betina agar menstabilkan birahi sama mendongkrak emosi burung perkutut tersebut, dan sering diajak latihan jalan-jalan agar tidak istilahnya grogi, agar tidak demam panggung lah istilahnya kalau penyanyi, seperti itulah. Iya, masukannya masuk Mbah. Besok tak prakteknya Mbah. Muga-muga kayak aku iso nyusul melu jejer karo sangkil besok. Bisa. Mau sing penting mau silaturahmi nek aku lur. Tapi ora setiap dino juara ya enggak. Contohnya juarai bonus, juara bonus silaturahmi tetap silaturahmi. Ini kok silaturahmi ora oleh apa-apa ini piye ya deparane saling berbagi tip menurut pemula seperti saya, menurut pemula pribadi seperti saya, tapi tip yang bermanfaat untuk alhamdulillah oleh ilmu lur, oleh ilmu saka Mas Agung. Ya tambah pengalaman, tambah wawasan bicarane nguputut sing bener iki sing kepiye. Kan kok tak praktekke nang omah mau dipuluku dadi bacor ora leren sedina sewengi lak ya aku malah bingung no. Dan sering-seringlah diberi kencur itu. Mbak, kencur oke Mbak, kencur. Kencur itu yang daleme itu intinya kan luarnya ada kulit, terus bawahnya kulit ada selaput, itu yang intinya, yang dalamnya kan ada istilahnya inti dari kencur tersebut. Itu dicuil lah sebesar biji kacang hijau 3 aja, itu bisa diloloke seminggu sekali. Yang kedua bisa dengan cara diparut kayak kepiye Mbah? Ya diparut dimasukkan ke dalam plastik, pucukan plastik diperes ditetes ke berapa tetes lah, 3 tetes sampai 5 tetes itu. Kuwi langsung nang kutute apa nang minum Mbak? Ke paruh burung perkutut. Itu menurut saya pribadi, tapi ya menurut orang beda-beda kan. Nanti kalau ada yang sesepuh ingin menambahkan ilmu tentang burung perkutut bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa tetap di subscribe channelnya Mas Semir Masem Channel. Amin. Untuk mengikuti info dan tips selanjutnya agar tetap update selalu. Sebagian guyub rukun. Seperti itu. Apa meneh sing takoke monggo. Wis lah ngomong loro kuwi arep tak sing siji ora oleh. Terus terang enggak bukannya enggak tapi belum saya jual.
Lah kok iso urung, Mbah? Mumpung aku ono kene lho, Mbah. Enggak, belum saya jual. Tapi aku pertama ki itu munggah nang Wonosari nggo cangking masih seneng oleh-oleh. lah. Ketiga apa ya, golek gantine angel. Saiki ki lagi booming-boomingnya perkutut lokal, jadi arep golek ki angel. Jebule ya isih pelit padha mbiyen lho. Bukannya pelit, tapi kan ya nek wis kelangenan ning ati ki arep ngekek ngono lho, Mbah. angel. Apa? Berarti anak lanang kok dikekeki Oh, ngono lho. iya. Sampai wis jangkar biasa wae gitu. Dan kelebihannya ini baru saya ulas di sini di tempatku, channelku, channel Agung Bersaladin juga belum saya Lho, ulas. Mbah, malah tak ulas ning channelku kepiye, Mbah? Ceritane. Ben channelmu munggah. Oh, ya amin, amin, amin. Ini. Doake, Lur. Ini dengan sangkar, pemakaian sangkar Mataraman itu kelebihannya itu dia ringan. Ketiga itu nek dijemur perkututnya itu langsung kena sinar matahari. Langsung kena sinar matahari. Makanya kira dikai Ora kayak kerodong. Ora kayak kerodong ya, Mbah? Ora kayak kerodong. oh fungsinya kuwi, Mbah. Ketiga karena ruji-rujinya kalau sangkar Mataraman ini tipis-tipis, kalau yang pembuatan zaman dahulu kan tipis-tipis. Nek burung perkutut kan sering ngelabak, itu kan memperkecil dia berdarah pada waktu ngelabak. Oh, ngon saya apa itu, Mbah? Saya pojok-pojok itu Oh, ngelabak ora Heeh. getih gitu, Pak. Ini kelebihannya sangkar Mataraman seperti itu. Dan kalau jatuh itu tidak ambiar, tidak patah. Ini sering jatuh, tapi cuma mentul tok, paling gelundung. Sering jatuh tapi gelundung tok, seperti itu. Iki bambu kabeh ya, Mbah. Ini ya rotan ini rotan, belengkernya rotan. Tapi ini pembuatan zaman dahulu. Ini wae sejarahnya saya perkutut 4, perkutut bagus-bagus saya tukar sama sangkar ini, sejarahnya seperti itu. Dan kalau yang Berarti ya berarti tua sangkare, Mbah. ya, sangkar buatan lama ini, esnya besar, ininya rujinya kecil-kecil, cacetan ini cacetan zaman biyen itu cacetan. Cuma tak ganti tangkringannya, kan biasanya tangkringan T, ini saya ganti tak lurus kayak biasa supaya bisa jalan sana bisa jalan sini. Nah, gitu. Jebule sangkare ya pengaruh, Mbah. Pengaruh untuk ada kelebihannya, ada Wih, malah kekurangannya. menggunakan- Kekurangannya kalau lomba pas waktu hujan dia kehujanan, seperti saya lomba minggu kemarin di Temanggung itu kan hujan tetap naik, tetap digantang perkututnya juga kehujanan, jadi kan tidak Didis, mau Mbah, bunyi, berapa? berdidis rono-rene pola karena hujan gitu. Nah, dan untuk ini kekurangan dan kelebihan sangkar kubah. Sangkar kubah kelebihannya kalau hujan dia tidak kehujanan, tapi juga ada kekurangannya pas waktu penjemuran itu burung perkutut itu tidak kena sinar matahari secara sempurna, paling dimiringkan baru kena sinar matahari. Dan kelebihannya lagi, kalau ngelabak burung perkutut itu tidak berdarah kan, dalamnya halus kan, dia berdarah tapi meminimalis untuk burung perkutut berdarah. Itu mengurangi ya, Pak? Mengurangi. Seperti itu kalau sangkar kubah. Lah berarti nek jemur rasa nggo kadang ini dienggo kontes wae, Mbah. Untuk kontes, untuk rumahan. Pertama itu yang kelebihannya lain, suara biasa, suara sedengan, volume sedengan kalau pakai sangkar kubah dia tambah nyekung, tambah Oh, nyanyinya tambah keluar lah, tambah menggema, gandem ya, istilahnya tambah gandem, seperti itu. Tapi kekurangannya kalau jatuh ambiar gitu, seperti itu. Nah, itu kelebihan dan kekurangan sangkar kubah sama sangkar tidak kubah. Oke, sama kalau Mataraman. oleh masukan saka Mas Agung. Soalnya tanggo ilmu kok tak tanamkan nang omah gitu. Supaya oleh barang-barang yang sing ora oleh ya pun mungkin dewa ora oleh. Nah aku nek terus terang nek sangkil ketoke kabotan aku. Gitu kabutan. Karena beripi aro gendewa ora oleh. Ora apa-apa, kok ngerti sesuk dhek hilaf ngono. Ngerti-ngerti dikeke. Ngerti-ngerti dikeke kan malah menteri lur. Bisa ini yo nduk nek sesuk wis oleh gacok anyar kayak luwih sangar kan. Ora ngerti yo biasane yo sok ngono kuwi ora iso ditebak nek jeneng rezeki.
Wis genah tenan Mbah Roleh, Mbah. Enggak dijual, belum dijual, masih saya. Betul, masih sayang. Pokoknya saling berbagi ilmu dan tip tentang perawatan burung perkutut di konten kali ini pokoknya. Oh, ya wis, Mbah. Ditutup, Mbah. Mau kalian nutup aku, Mbah. Dan konten selanjutnya bisa komen di bawah ini. Mas Semir Mesem channel itu disuruh mengulas tentang burung perkutut apa, boleh silahkan komen di bawah ini. Siap, Mbah. Nanti kalau punya waktu luang bisa diulas lagi dengan Mas Semir channel gitu. Insya Allah silaturahmi terus tetap terjaga, Mbak. Ya, monggo ditutup. Dan terima kasih semuanya Kung Mania dari Sabang sampai Merauke yang sudah mengikuti channel Mas Semir Mesem. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share video di bawah ini. Pokoknya salam rahayu, salam Kung Mania dari Sabang sampai Merauke, salam perpaseduluran, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan tak lupa pula saya ucapkan kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, kesehatan selalu, kesuksesan selalu, amin, serta rezeki yang berlimpah, amin. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.